ulama akhirat sama ulama dunia ini apa bedanya? Teman-teman sekalian, ulama akhirat punya 3 hal. Ilmu, ibadah, rahmat. Nah, 3 hal ini pasti dipunyain sama ulama-ulama akhirat. Seperti Imam Ghazali, Imamul Haddad, ulama-ulama yang sekarang, Habib Umar bin Hafid, Habib Zain bin Smith, para ulama-ulama gitu. Sayyidina Sayyid Maliki misalnya gitu, dan semua ulama-ulama yang ada ya, Syekh Ramadan Al-Buti. Nih sekarang juga masih banyak ulama-ulama yang dari kalangan-kalangan dari Hijaz dan lain sebagainya gitu. Teman-teman sekalian, mereka punya 3 hal ini: ilmu, ibadah, rahmat, kasih sayang ya kepada umat. 3 hal ini pasti dipunya sama para ulama, pasti dipunya. Ilmu, ibadah, rahmat. Kalau nggak punya ilmu ya namanya bukan ulama, kan begitu ya? Bukan orang alim namanya, bukan ulama. Yang kedua punya ibadah. Kalau ilmu doang tapi ibadahnya kagak ada, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Katanya Sahib Zubat seperti itu. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dia bilang ini wajib tapi dia tidak mengerjakannya. Dia bilang ini haram tapi dia sendiri mengerjakannya. Alimun, orang alim, bi ilm, orang alim itu maksudnya orang berilmu. Bi ilmihi lam ya'malan, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Mu'adzabun min qabli ubadil wathan, dia akan disiksa sebelum disiksanya penyembah berhala. Serem bener. Merujuk dari hadisnya Nabi Muhammad SAW, awal ma yatasya'ar bihi nar jahannam ala thalatha rijal. Katanya Nabi Muhammad, pertama kali neraka itu bakal dinyalakan sama 3 kelompok orang. Siapa itu? Penyembah berhalakah? Munafikkah? Atau para koruptorkah? Atau orang-orang kafirkah? Seperti apa? Siapa yang pertama kali dinyalakan api neraka kepada mereka? Yang pertama katanya Nabi Muhammad SAW, orang berilmu. Orang berilmu. Serem ya. Ya Allah. Makanya tuh Ustaz Halimah berilmu apa enggak? Berilmu. Ini nih serem nih. Ibu-ibu berilmu apa enggak? Awam, ibu ya. Ibu orang alim apa bukan? Berarti udah pasti nih ibu-ibu enggak bakalan termasuk dalam kelompok orang yang pertama kali api neraka akan dinyalakan kepadanya. Ya Allah, serem benar. Ini orang yang berilmu nih dihadapin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, "Siapakah kamu?" Dia bilang, "Ya Allah, saya adalah orang yang telah Engkau karuniakan kepada saya ilmu. Kemudian saya mengajarkannya karenamu ya Allah." Katanya Allah, "Saya berikan kepadamu ilmu betul. Kamu mengajarkannya kepada orang lain betul. Tapi kamu mengerjakan itu karena aku tidak," kata Allah. Ilmu kamu ajarin doang, tapi kamunya sendiri nggak bikin kamu jadi bener gitu. Serem kan? Kamu tidak mengamalkan ilmu tersebut dan kamu mengajarkannya hanya karena dibilang, oh si fulan pinter, oh si fulan ilmunya banyak, oh si fulan kata-katanya sangat bagus, oh si fulan bisa bawa hati, wah gitu. Waqad qila lak dzalik, dan itu semuanya pujian yang seperti itu sudah kamu dapatkan di dunia. Fadkhulin nar fannaru aula bik, masuklah ke dalam neraka, neraka lebih berhak bagimu. Yang kedua, qari'ul Quran, pembaca Al-Quran. Allah tanya, "Man ant?" Kamu siapa? Ya Allah, Engkau telah ajarkan kepada kami Al-Quran, dan kami pun membaca Al-Quran dengan suara kami yang sangat indah karenamu ya Allah. Kata Allah, aku ajarkan kepada kalian Al-Quran, iya. Kalian membawakan Al-Quran tersebut, membacakan Al-Quran di hadapan umatku, iya juga. Gitu ya. Tapi kalian melakukannya karena aku tidak. Kata Allah, kamu baca Al-Quran depan orang cuman buat dibilang, wah suaranya bagus, merinding. Kalau dia membaca Al-Quran merinding. Gitu ya. Wah, ini bulu-bulu berdiri semua nih. Wah, kayaknya malaikat lagi datang gitu. Kalau dia yang baca Al-Quran tuh enak banget gitu. Waqad qila lak dzalik, dan semuanya itu sudah disampaikan kepadamu waktu di dunia. Al-Quran tidak merubahmu menjadi baik. Al-Quran hanya sampai di lisan-lisanmu, akan tetapi tidak sampai di dalam hatimu.
Firman-firmanku hanya kamu senandungkan di lisanmu, tapi tidak mampu untuk membersihkan otak dan hatimu. Hatimu masih dipenuhi kebencian, hatimu masih dipenuhi dengan perasaan lebih baik, hatimu tidak punya kasih sayang terhadap sesama. Fadkhulin nar fannaru aula bik. Masuklah ke dalam neraka lebih baik bagimu. Salam. Alhamdulillah kita suaranya kagak bagus-bagus amat. Alhamdulillah bacaan Quran kita kagak bagus-bagus amat. Ini ibu-ibu dari tadi nih. Alhamdulillah saya orang alim kagak. Saya juga baca Al-Quran sore bagus kagak. Selamat. Ya Allah. Ini yang disebut orang semakin tinggi anginnya, semakin tinggi pohonnya, semakin sulit mempertahankan diri ketika angin menerjang. Ujian-ujian dunia kan luar biasa Ibu ya. Pengen pujian, pengen materi, ya Allah. Menjadikan segala sesuatu karena Allah bukan hal yang mudah. Yang ketiga, katanya Nabi Muhammad, awal ma yatasya'ar bihi nar jahannam. Yang pertama kali neraka jahanam dinyalakan nih kepada 3 orang. Yang ketiganya adalah orang kaya. Orang kaya. Ya ibu-ibu juga alhamdulillah. Suaranya bagus kagak, orang alim kagak, orang kaya juga kagak. Orang kaya, ibu-ibu ibu sekalian, dia kaya raya dan sedekah pula. Widih, ya Allah, luar biasa ya. Dihadapin kepada Allah SWT. Man ant? Kamu siapa? Ya Allah, saya adalah orang yang telah Engkau mudahkan rizki saya di dunia ya Allah. Dan harta darimu tersebut aku gunakan untuk memberi kepada orang-orang karenamu ya Allah. Kata Allah, aku bagi kepadamu harta benar. Dan kamu membagi-bagikannya, itu segitunya yang dibagi-bagiin. Gimana yang pelit gak mau bagiin? Itu segitunya orang alim tadi yang ngajarin. Gimana yang alim tapi gak ngajarin? Karena lebih tertarik dengan urusan dunia misalnya, gak mau ngajar gitu ya. Lebih seneng usaha aja gitu, lebih seneng, lebih besar lagi dosanya. Segitunya yang suaranya bagus dipakai baca Al-Quran. Gimana kalau yang suaranya bagus dipakai buat nyanyi? Kira-kira. Sehingga sekalian, katanya Allah kemudian, aku kasih harta benar. Kamu kemudian membagikannya kepada orang lain benar. Tapi kamu membagikannya karena aku enggak. Kamu seneng aja gitu, dibilang orang dermawan, kamu seneng aja gitu. Atau kamu bagi-baginya karena kepengen harta kamu semakin bertambah lebih banyak lagi. Dan udah saya kasih kan? Emang bener kan? Saya kasih tambahan lebih hartamu ketika kamu mensedekahkannya. Saya lipatin. Ya udah itu balasan buat kamu, dariku nggak ada. Fannaru aula bik, masuklah ke dalam neraka lebih berhak bagimu. Naudzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian, nah ini orang alim akhirat, punya ilmu gitu ya. Kemudian yang kedua punya ibadah. Dan emang bener-bener deh, ya Allah, ibadahnya orang-orang yang alim tuh kita nggak ada apa-apanya, ibu-ibu sekalian. Ibadahnya orang berilmu nggak ada apa-apanya kita. Ibadahnya Habib Umar, ibadahnya Habib Zain bin Smith, ibadahnya Habib Hasan Syatiri, ibadahnya Habib Abu Bakar Asgaf Gresik, ibadahnya Habib Soleh Al-Hamid Tanggul, ibadahnya para wali-walinya Allah. Ya Allah. Nggak ada apa-apanya. Saya kemarin jumpa sama cucunya Habib Ali Batu Pahat. Ke rumah saya sih dia. Kemarin hari Ahad. Kemarin lusa ya. Iya. Ali Drus. Habib Ali Drus Batu Pahat. Habib Ali Drus, beliau sudah wafat. Itu beliau adalah anak dari Habib Ja'far bin Ahmad Ali Drus. Habib Ja'far bin Ahmad Ali Drus salah satu dari gurunya Habib Umar bin Hafid. Salah satu dari gurunya Habib Zain bin Smith gitu ya. Artinya waktunya belum lama. Habib Umarnya kita masih ketemu. Cucunya beliau saya masih ketemu. Masih baru datang ke rumah saya berapa hari yang lalu? 2 hari yang lalu ya, hari Minggu kemarin. Jadi teman-teman saya sekalian, artinya kan ini zamannya masih belum terlalu lama. Gitu ya. Itu beliau diriwayatkan dalam 10 menit baca qul huwallahu ahad 10.000 kali.
Pernah ada yang ngetes seorang murid nih, seorang santri gitu ya, belajar berguru kemana-mana, datang ke Habib Ja'far. Dia bilang, Bib, afwan, nih aneh nih punya penyakit hati nih Bib, nih nggak mau terganggu hati. Ini bagus nih orang kalau kayak begini, nggak mau hatinya rusak gitu ya. Jadi kepengen biar hati aneh bisa bener Bib. Ana udah cobain Bib 10 menit boro-boro dapat 10.000 Bib, 1.000 aja kagak dapet Bib. Aneh nih Bib, si jahil ini Bib. Dia bilang, cobain 10 menit itu boro-boro dapat 10.000, dapat 1.000 aja nggak dapet aneh Bib, 10%-nya aja nggak dapet. Jadi anak Bib waktu dengar katanya orang-orang antum bisa baca 10 menit 10.000, tuh aneh nggak percaya Bib. Nih aneh nih kotor nih Bib, hati aneh nih Bib, tolong sembuhin Bib, tolong sembuhin. Kesian Habib ini. Padahal urusannya sih pengakuannya orang nggak peduli beliau ya. Cuman kesian sama si satu nih, si orang Bahlul ini tadi nih. Kayak kita ini yang suka nggak percayaan, suka suuzonan. Dia bilang, yuk sini nak, sian dah kamu sini. Ayo, kamu pegang tasbihnya. Iya deh Bib, aneh yang pegang tasbihnya Bib. Kan kalau tasbih yang itu 100 kan susah. Jadi dipegang tasbih, udah ada tuh tasbih yang cetek tuh yang ada angkanya tuh. Dah kamu pegang situ ya. Iya Bib. Udah lihat jamnya, udah ada tuh jam tangan Bu, kan baru-baru aja waktunya. Habib Ja'far nih, Habib Umar berguru sama beliau. Habib Umarnya aja masih umur 50-an tahun, kan baru-baru aja. Udah ada tuh jam tangan. Nah yuk dilihat jamnya, udah pas. Ya akhir Bib, udah pas Bib. Ayo Bib, bismillah. Yuk, kamu yang hitung ya. Iya Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan bacanya padahal. Biasa aja gitu, enggak yang kita kan kalau baca mau cepet-cepetan suka kayak begitu. Itu hurufnya apa gitu ya. Ya ampun, luar biasa bener. Ibu-ibu sekalian, dulu saya baca Al-Qur'annya pelan, ngeja, masih kecil-kecil. Abis itu mulain bisa baca Quran. Itu waktu pertama kali bisa baca Quran, buru-buru gitu kayaknya. Udah, bisa cepet nih. Saya bisa baca cepet, kenapa harus baca lambat? Perasaan saya kayak begitu. Kalau dalam waktu 20 menit saya bisa baca 1 juz Al-Quran, kenapa saya bacanya dalam setengah jam? Kayak gitu perasaan saya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya deh, aku baca deh. Teman-teman saya sekalian, subhanallah. Dapat setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Kemudian tuh kalau baca Quran itu, saya selalu berpikirnya, kalau saya masih bisa menikmati Al-Quran, kenapa harus cepet-cepet? Gitu. Kalau saya bisa menikmati Al-Quran, kenapa harus cepet-cepet? Sama aja kayak ibu-ibu nih. Ibu-ibu bisa nggak makan cepet? Bisa. Makan cepet gitu, makan cepet gitu, bisa apa nggak? Bisa. Ibu Mena seneng nggak kalau makan cepet? Nggak enak. Kenapa kalau kita masih bisa menikmati makanan kita, jadi ketahuan rasanya semuanya, kenapa harus cepet-cepet? Kan gitu. Kita malah suka aneh kalau sama anak kita, nah makan jangan buru-buru gitu dong, dinikmatin dong nak, mama masaknya sejam. Kan gitu tuh, makan tuh yang enak, jangan buru-buru kayak begitu. Kurang lebih para ulama tuh kalau ngelihat kita ibadah kepengennya cepet-cepet kayak begitu. Kenapa mau cepet-cepet gitu sih? Bukannya enak. Gitu, cuman kitanya kan kagak ngerasain enak ya, pengen buru-buru jadinya. Jadi teman-teman sekalian, beliau bacanya santai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu. Itu orang ngeliatin jamnya sambil cetek. Kok kayak kagak jalan-jalan tuh jam. Sampai 5 menit dapatlah 5.000. Gimana nak? Mau dilanjutin apa enggak? Udah Bib. Kok aneh ya Bib ya? Ini yang salah apanya ya Bib ya? Ngeliatin ke jamnya orang lain sekarang jam berapa sih? Bener ternyata. Ya Allah, berkahnya waktunya beda. Itu para ulama berkahnya waktunya beda. Karena waktunya mereka semuanya mereka ingin kerjakan semua amal ibadah, makanya sama Allah dikasih
waktunya tuh jamnya jalannya tuh beda gitu. Buat mereka ini, khusus buat mereka ini. Teman-teman saya sekalian, makanya jangan heran kalau dengar Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Setiap hari ngatamin sekali. Kita kalau mau ngatamin Al-Quran sehari sekali kagak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain. Saya pernah soalnya gak ngapa-ngapain, saya gak sempet mandi, sempet makan, gak sempet ngapa baca Quran aja gitu, sehari hatam gitu. Jadi teman-teman saya sekalian, nah itu Imam Syafi'i menghatamkan Quran sehari sekali. Ngajar iya juga, sholat iya juga, belajar ilmu iya juga gitu kan. Ketemu orang iya juga, khidmah iya juga, semua iya juga, nemuin tamu iya juga. Nah baca Qurannya kapan gitu? Hatam sehari sekali. Kapan tuh? Nah itu waktunya yang dikasih sama Allah, keberkahan dalam waktunya. Ilmu, ibadah, sama satunya lagi rahmat. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, rahmat. Di atasnya akhlaknya dibuat sama semua orang baik. Bukan hanya itu, tapi memberi kepada orang lain, rahmatan lahum, rahmat terhadap mereka. Jadi kalau ada ulama nggak punya rahmat sama orang lain, bukan ulamanya Allah pasti. Ulamanya Allah pasti punya rahmat yang luar biasa. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya pernah sama Babah Maryam cerita tentang seorang anak yang sampai pingsan di depan kantin karena nggak makan 3 hari waktu di pesantren saya. Itu Babah Maryam nangisnya nggak berhenti berapa lama. Ya Allah, tiap ketemu ya Allah Lima gitu. Padahal saya udah ceritanya dari kapan tahu gitu. Subhanallah, ya Allah Halimah, kamu harus cari orang-orang yang seperti itu nak. Sampein salam saya, minta maaf sama mereka kalau saya bisa makan sementara ada orang nggak bisa makan. Nangis beliau. Tiap saya ceritain, udah berapa hari ceritanya. Tiap kali inget, tiap kali ngeliat saya, tiap kali nangis. Subhanallah, rahmatnya orang itu luar biasa. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini para ulama-ulamanya Allah, rahmat kepada umat tuh udah emang paling-paling. Karenanya mereka ketika memberi ilmu pun juga dengan rahmat. Ilmunya bukan buat ngafir-ngafirin orang, jelek-jelekin orang, nggak ada. Rahmat dimiliki dengan ilmunya. Jadi ini perbedaan yang sangat mencolok antara ulama Allah, antara ulamanya Allah dengan ulama dunia. Ulama dunia ilmunya dipakai buat nyalah-nyalahin orang. Kayaknya semua orang tuh pantasnya di neraka gitu. Sementara ulamanya Allah ilmunya dipakai untuk bawa semakin banyak orang menuju surganya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Imam Asy-Syafi'i didatengin orang. Imam mau nanya permasalahan nih. Iya, kata Imam Syafi'i gitu. Imam Nawawi ya, mohon maaf. Imam Nawawi datengin orang. Dia bilang, "Imam, saya mau nanya satu permasalahan." Ya silakan. Dosa membunuh itu bisa diampunin apa enggak? Katanya gitu. Dosa membunuh bisa diampunin apa enggak? Katanya Imam An-Nawawi, dosa membunuh diampunin Allah. Diampunin Allah. Semua dosa selagi pintu belum tertutup dengan kiamat, pintu tobat belum tertutup dengan kiamat, selagi nafas seseorang belum sampai di tenggorokan, semua dosa bisa diampunin sama Allah. Termasuk dosa membunuh? Iya, termasuk dosa membunuh. Baik Imam, terima kasih. Iya, pergi. Gak lama di majelis itu juga masih ada beberapa orang di situ yang sama. Datang orang lain lagi. Imam, dosanya membunuh itu diampuni Allah apa enggak? Enggak diampuni Allah. Kamu enggak baca firman Allah? Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang membunuh, yang pertama tadi dikasih ayat juga. Yang pertama tadi dikasih ayat. Innallaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengampuni dosa selain daripada itu selagi Ia menghendaki. Gitu, dikasih dalil. Si dalil yang jelas, benar emang. Dosa apapun selain daripada dosanya syirik diampunin sama Allah. Kan benar ada ayatnya tuh. Termasuk membunuh kan dalam selain daripada syirik ya, selain daripada mensekutukan Allah. Nih yang kedua, dia datang, dia bilang nggak ada, dosa membunuh nggak diampuni Allah.
Begitu imam, iya. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam. Satu mukmin membunuh, fajaza'uhu jahannam, maka balasan baginya adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Oh iya, baik imam. Makasih imam. Jalan. Muridnya kan pada bengong. Pertanyaan sama, kenapa jawaban bisa beda-beda nih? Apa sesuai mood? Kalau lagi kepengen jawab begitu-begitu, jawab begini-begini gitu. Sampai sama muridnya, ya imam, ghayar ijtihada, engkau merubah pendapatmu. Katanya Imam Nawawi, enggak, kenapa? Itu tadi kita dengar ada pertanyaannya sama, tapi jawabanmu beda-beda. Katanya Imam Nawawi, dan ini ya, ini subhanallah rahmat nih terhadap umat. Dia bilang yang pertama datang, dia habis bunuh orang. Sudah bunuh orang di masa dulunya. Di masa dulunya dia pernah bunuh orang. Kemudian dia datang ke sini bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, cuman dia enggak tahu apakah dosanya pantas diampuni oleh Allah apa enggak. Apakah dosanya diampuni sama Allah apa enggak? Maka aku katakan padanya bahwa semua dosa, selagi engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dosamu diampuni oleh Allah taala. Karena kasih sayang Allah kepadanya. Jadi dia jawab sebagai lisannya Allah, sebagai jawabannya Allah buat dia gitu. Dia bilang yang kedua tadi, niat lagi pegel kepengen bunuh orang. Cuman nih mau bunuh nih, kira-kira kalau habis itu taubat saya masih diampuni apa enggak sama Allah gitu. Ya datang ke Imam Nawawi, Imam, dosanya bunuh orang diampuni Allah apa enggak gitu. Enggak ada. Dia pun setelah mendengar itu mengurungkan niatnya buat bunuh orang, sehingga dia sekarang kembali dengan berniat untuk nggak mau bunuh orang. Kayak gitu. Itu ulamanya Allah, teman-teman saudariku sekalian. Mereka tahu gitu, bukan main asal-asal jawab. Iya nggak? Coba pikirin kalau jawaban tersebut dibalik. Kebayang tuh. Yang tadi ya Allah udah habis bunuh orang masa dulunya. Imam diampuni apa enggak? Enggak ada, enggak diampuni sama Allah. Kamu enggak dengar firman Allah, "Wa man qatala mu'minan." Oh ya Allah. Ya udah dah kalau gitu bunuh lagi aja. Bisa begitu. Yang kedua, dia mau bunuh orang, begitu ya. Kemudian jawabannya, "Oh Allah ampunin semua dosa kecuali syirik." Jadi dah gue bunuh nih. Jadi pegel tadi dibunuh, gitu. Itu ulamanya Allah Subhanahu wa taala, menjadi lisannya Allah, menjadi penyampai firman-firman Allah kepada hamba-hambanya. Mereka mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain, karena mereka melihat dengan cahaya Allah. Mereka melihat dengan cahaya Allah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, mereka melihat dengan cahaya Allah. Dan itu bukan hanya mereka-mereka yang sudah dulu-dulu. Nih ulama-ulama yang masih ada, dan mereka-mereka orang-orang yang mampu melihat dengan cahaya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Hubabah Maryam Al-Haddar, saya banyak mendampingi beliau sehingga saya banyak tahu gitu. Satu hari ada orang mengundang beliau untuk makan siang di rumahnya, buat majelis di rumahnya. Hubabah ngomong sama saya, "Nalimah, nanti hari besok," dia bilang, "kita diundang di rumahnya si ini nih, kamu temenin saya." Marhaba Hubabah. Saya bilang iya. Udah saya aturin. Tahu-tahu suami saya pulang, dia ngomong, "Gimana ya ini ya, ya Allah, gimana ya?" Saya bilang, "Kenapa Kak?" Dia bilang ada orang tuh kemarin ngundang Hubabah Maryam buat makan dan buat majlis di rumahnya, tapi setelah ngomong sama istrinya nggak mau. Karena istrinya baru habis melahirkan, punya anak kecil, repot kayaknya kalau mau buat majelis, repot apalagi kalau mau undang-undang orang buat makan di situ. Jadi dia tuh nggak mau, tapi istrinya bilang kalau misalnya cuman sore-sore ngeteh aja sih nggak apa-apa, karena kan nggak usah pakai ngundang orang, nggak keributannya, keiniannya tuh nggak terlalu banyak gitu, keruwetannya nggak terlalu banyak, persiapannya juga nggak terlalu harus gimana-gimana kan, cuman sekedar Hubabah aja gitu, bawa keluarga gitu. Terus saya bilang, terus gimana Kak? Ngomong sama Hubabahnya tuh gimana? Kita nih mau ngomong sama Hubabahnya gimana? Hubabah yang kemarin ngundang mau makan, mau majelis tuh nggak jadi Hubabah. Udah katanya mengundangnya ngeteh aja, kan nggak enak ya, nggak sopan kan? Coba gimana? Ibu-ibu kalau mau ngomong sama Hubabah gitu kayak gimana? Hubabah kemarin kan saya mau ngundang makan, tapi sekarang nggak jadi nih Hubabah.
Saya bilang, ya ampun, iya ya Kak, gimana ya Kak cara ngomongnya? Coba deh kamu deh kalau bisa gitu, mau ngomong gitu, caranya gimana gitu Halimah, yang halus gitu, yang ubah-ubahnya jadinya tetap enak gitu perasaannya sama orangnya. Pikir-pikirlah, saya bilang, ya oke, saya pikirin lah di jalan nanti gimana nih, kalau suasananya enak nanti saya mau omongin. Begitu nyampe ketemu sama Ubaba gini, Halimah, tolong dong nak, bilangin sama yang kemarinan ngundang tuh, kita nggak mau makan di rumahnya, bilangin sama dia kita mau ngeteh aja sore, jangan undang sesiapa, keluarganya aja. Itu saya tuh sampai yang, ya Allah, fa innahum yanzuruna bi'ainillah, mereka adalah orang-orang yang melihat dengan cahaya Allah, dengan cahaya Allah. Ya Allah, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan. Itu saya tuh, kita nih orang-orang awam nih, katanya alim, ini awam apa alim? Awam aja dah. Kayaknya enak lah jadi orang awam. Kita nih orang awam nih, kalau udah ngadepin orang-orang alim kayak mereka ini ya, itu sampai yang bengong-bengong gitu. Kayaknya tuh sampai kamu nggak usah ngomong apa-apa, kita udah tahu, kita udah paham, kayak begitu gitu. Sampai aduh, luar biasa. Semua hal, banyak banget hal-hal yang seperti itu. Fa innahum yanzuruna bi'ainillah. Kenapa mereka yang duruna bi'ainillah? Rahmatan lil ibad. Karena penuh rahmat terhadap siapapun. Jadi sekalian, Imam Malik. Nah, ini ada cerita menarik. Di zamannya Imam Malik, ada di satu kampung lain nih, bukan di kampungnya Imam Malik. Misalnya Imam Malik tinggalnya di Jakarta, nih orang Bekasi, gitu ya. Ada seorang meninggal dunia, seorang perempuan meninggal dunia zamannya Imam Malik di Bekasi nih, kampung sebelahnya Imam Malik ini. Lagi dimandiin jenazah perempuan tersebut. Yang mandiin jenazah, si perempuan nih yang mandiin jenazah ini, waktu mandiin, mohon maaf nih ya, pas sampai di kemaluannya, tangannya cekep, tangannya nempel. Dia tarik tangannya nih nggak bisa keluar, tangan sebelah kiri nggak bisa keluar. Waduh, dia nungging, dia begini, dia begitu, dia lompatin si jenazahnya, tangannya nggak mau lepas, kayak ada lemnya yang nggak bener-bener nggak bisa lepas. Dia mandiin sendirian, sampai yang udah nyiapin kafan nih pada ribut kan di luar. Dia bilang, yang mandiin jenazah gimana nih, udah apa belum nih? Belum, bentaran lagi. 15 menit kemudian, belum, bentaran lagi. 15 menit kemudian, belum, bentaran lagi. Sejam setengah, kan pada ribut nih yang di luar jenazah. Ini gimana sih, kamu mandiin jenazah cara mana ini? Kok sampai sekarang udah berapa jam gak kelar-kelar juga? Akhirnya dia pun kemudian jujur sama mereka. Dia bilang, iya nih ada masalah nih. Masalah apa? Masuk kemudian mereka. Jenazahnya kan gak telanjang gitu juga, enggak ya, ada kainnya di atas. Ini nih pas saya lagi gosok-gosok nih di dalam kain, dia bilang tangan saya nempel. Apa yang harus saya lakukan? Wah, mereka ini juga tarik-tarik, pakai begini, pakai begitu, nggak berhasil juga. Tanyain ke ulama. Pertamanya nyari ustadz-ustadz yang deket situ, kiai-kiai deket situ. Ada yang mutusin dipotong dari tubuhnya jenazah mayit, karena kan dia udah nggak kepake, tangan dia masih kepake. Maksudnya masih mau dipakai kan, difungsikan. Jadi ngalahin jenazah. Ada juga yang bilang, enggak dong, potong tangan dia, pasti dia yang salah. Katanya gitu. Mereka masih belum memutusin nih. Itu kan perkara besar kalau sampai harus ada yang dipotong. Tanya deh sama Imam Malik. Akhirnya kemudian pergilah seseorang ke Jakarta ini ya, ketemu sama Imam Malik ke Madinah. Dia bilang, Imam, ini ada kejadian begini, ini sampai sekarang tangannya masih nempel. Gimana nih, Imam? Katanya Imam Malik, ini dia, yandur bi'ainillah, melihat dengan pandangan matanya Allah. Mereka lisannya menjadi lisannya Allah, menyampaikan pesan-pesannya Allah kepada hamba-hambanya. Matanya melihat dengan pandangannya Allah, melihat sesuatu yang tidak terlihat secara zahir. Katanya Imam Malik kemudian, tanyain sama dia, hatinya ngomong apa, lisannya ngomong apa, waktu lagi mandiin tadi ini.
Kalau dia nuduh sesuatu, cambuk dengan cambuknya penuduh tersebut, cambuk dengan cambuknya tuduhan. Begitu. Balik nih, Bu, mohon maaf, Imam Malik kirim salam. Katanya ibu waktu lagi basuhin ininya, apa namanya, mohon maaf kelaminnya itu, ibu tuh ngomong apa? Iya nih, katanya gitu. Nah, subhanallah, melihat dengan pandangannya Allah. Dia bilang waktu lagi basuh itu tuh saya lagi bilang aja, ih ampun, ini sih modelnya nih ganti-ganti nih. Ini modelnya nih udah zina sama berapa banyak orang nih. Nuduh zina. Rupa-rupanya Allah mau ngasih pelajaran. Jangan dikira loh, biarpun mati jangan dikira meninggal kalau urusannya sama hamba-hambaku ini. Dia nggak pernah zina seperti yang kamu tuduhkan, kemudian kamu duduk seperti itu, dibuat ceket sama Allah. Katanya Imam Syafi'i, Imam Malik kemudian tuduh dengan pukul dia, cambuk dia dengan cambukannya penuduh. Orang kalau nuduh itu dicambuk, kalau perempuan berarti 50 kali cambukan, kalau laki-laki 100 kali cambukan. Dipukullah dia, dicambuk badannya nih, ininya apa namanya, punggungnya dicambuk. Pas di hitungan yang dimaksudkan, lepas tangannya. Subhanallah. Pas di hitungan dimaksudkan, lepaslah tangannya. Itu ya, mereka melihat dengan cahaya Allah, sehingga memberi hukuman, memberi keputusan-keputusan, ngelihat sama apa yang diinginkan Allah untuk diputuskan. Karena mereka adalah ulamanya Allah. Karenanya Nabi Muhammad bilang, al ulama warathatul anbiya. Ulama pewarisnya para nabi.